Dukungan terhadap warga Palestina semakin meluas setelah Israel terus melakukan serangan ke wilayah Palestina. Di Bandung, dukungan diberikan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Lainnya yang tidak pernah lelah menyuarakan kemerdekaannya Sejumlah untuk mahasiswa Palestina. dari berbagai kampus yang ada di kota Bandung menginisiasi terbentuknya Students for Justice of Palestine atau SJP. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan yang dilakukan mahasiswa di Amerika sebagai bentuk solidaritas sekaligus empati bagi warga Palestina yang selama 8 bulan terakhir harus bertahan dari serangan Israel. Salah satu kampus yang sudah memiliki SJP adalah Universitas Pajajaran. Sejak akhir April 2024, SJP Unpad telah menggelar sejumlah aksi di kawasan kampus untuk menyebarkan informasi mengenai konflik di Palestina termasuk melalui media sosial. Sementara di Universitas Pendidikan Indonesia, SJP juga sudah menyuarakan ketidakadilan di tanah Palestina melalui 150 lebih mahasiswa yang sudah bergabung. Buat SJP juga nggak cuma sekadar aksi, tapi aksi secara demo, tapi juga nyebarin propaganda, entah itu dalam bentuk konten Instagram, cuitan Twitter, poster-poster yang ditempel di seluruh penjuru Unpad, sebenarnya di kantin, di masjid dan segala macamnya dan sebagainya. Jadi supaya bentuk propaganda masif untuk menyadarkan bahwa ya genosida di Palestina ini tidak boleh kita lupakan dan harus kita selalu suarakan perlawanan terhadap genosida oleh Israel tersebut. Dan di UPI sendiri sepakat gitu ya, sebetulnya kita lebih ditekankan ke arah pencerdasan atau ibaratnya pengetahuan tentang isu-isu konflik yang ada di Palestina ya. Kita sebut konflik tapi saya lebih senang itu menyebutnya adalah genosida ya, karena kalau konflik itu lain hal gitu. Jadi genosida yang ada di Palestina itu kita sebagai mahasiswa perlu untuk mencerahkan gitu ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang isu tersebut. Jadi jangan sampai isu tentang Palestina ini atau gerakan-gerakan yang hadir itu hanya sebatas 1 kali, 2 kali dan setelah itu kan hilang gitu. Nah, kita ingin merawat ini terus-menerus dan pada akhirnya setelah semuanya tercerahkan dan semuanya paham, kita bisa melakukan gerakan-gerakan berikutnya seperti boykot gitu. Itu tetap perlu dilanjutkan seperti itu. Selain dukungan melalui aksi atau gerakan mahasiswa, bantuan berupa donasi maupun barang juga ramai diberikan untuk membantu warga Palestina. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP Jawa Barat misalnya, telah 38 kali menyalurkan bantuan sejak agresi Israel pada 7 Oktober 2023. Bantuan yang diberikan bermacam-macam, tergantung kebutuhan warga di sana, mulai dari ambulans, peralatan medis, uang tunai hingga bahan makanan. KNRP Jabar mencatat terjadi peningkatan donasi sejak Oktober lalu dari rata-rata 150 juta per bulan menjadi 1 miliar setiap bulan. Bantuan untuk warga Palestina juga diberikan oleh Rumah Zakat. Sejak Oktober lalu, lebih dari 5 miliar rupiah donasi dari warga Indonesia terkumpul dan disalurkan kepada warga yang membutuhkan di Palestina. Dalam proses penyaluran bantuan, baik KNRP maupun Rumah Zakat turut berkoordinasi dengan mitra lokal di Palestina serta lembaga kemanusiaan lain agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kedua lembaga ini pun mengakui proses penyaluran bantuan mendapat banyak hambatan karena akses yang diblokir. Jadi kita selalu berkoordinasi ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya, termasuk juga dengan tim medis juga gitu ya. Karena kita juga alhamdulillah saat ini KNRP itu masih bertahan rumah sakitnya di kota Rafah itu ya, ketika banyak rumah sakit yang sudah dihancurkan, itu yang masih bertahan dan itu murni bantuan rakyat Indonesia gitu ya. Nah, jadi ya kita bergembira lah, artinya walaupun dalam kondisi ada kesulitan, ada musibah, ada bencana menimpa umat Islam di Gaza, tetapi juga ada secercah harapan gitu ya, bahwa mereka masih punya saudara di Indonesia yang masih prihatin, peduli dengan kondisi mereka. Hambatan yang pasti faktor keamanan di sana ya, karena ketika kami ingin penyaluran di lokasi tentu di wilayah Palestina di dalam Gaza itu, kadang mitra lokal kami atau relawan kami di sana menginfokan kepada kami bahwa hari ini tidak bisa penyaluran karena kondisi keamanan di sana yang menjadi target sasaran dari otoritas Israel, dari mitra Israel ke titik penyaluran tersebut. Nah, yang kedua faktor keamanan ketika kami yang mengirimkan mengawal bantuan dari Mesir menuju ke Gaza itu tidak sembarang bisa masuk karena itu menjadi hak otoritas pemerintah Mesir, siapapun yang berhak menuju perbatasan. Nah,
Menurut pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Reja Syah, gelombang dukungan dari berbagai belahan dunia ini menjadi penting agar konflik di Palestina bisa segera usai. Hal ini juga membuka mata masyarakat dunia bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan di Palestina dan harus segera dihentikan. Pengaruhnya ada, di mana dunia mulai melihat solidaritas yang semakin tinggi kan dari negara-negara di dunia, terlepas dari apa agama mayoritas mereka. Mereka sudah melihat bahwa terjadi ketidakadilan atas masyarakat Palestina. Dan hal ini kalau di kalangan negara sedang berkembang itu sudah dari dulu. Dari Indonesia, dari kalangan ASEAN, dari kalangan Timur Tengah itu sudah dari dulu gitu, komplain. Tapi kan kita nggak bisa berbuat banyak kan. Dan sekarang negara-negara Eropa, Uni Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara maju, negara-negara G7, itu masyarakatnya sudah semakin sadar begitu, bahwa selama ini sudah terjadi ketidakadilan atas masyarakat Palestina tersebut. Jadi kalau kita lihat kata-kata kunci dari demonstrasi mereka, itu sudah jelas loh. Mereka mengatakan Israel itu teroris, kemudian mereka juga mengatakan sudah tiba saatnya dibagi dua itu wilayah tersebut, kemudian hentikan pembunuhan massal atas wanita dan anak-anak, kemudian juga mereka mengatakan Yahudi sedunia itu bukan Zionism. Nah, ini mulai menarik ini, karena dunia sudah melihat bahwa akar masalah itu adalah Zionism, bukan dari masyarakat Yahudi itu sendiri. Reja Syah menilai selanjutnya peran PBB menjadi penting sebagai penengah dan pengambil keputusan yang adil agar perdamaian bisa terjadi di tanah Palestina. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.